di dalam pembahasan Torah tadi, sahabat kan, membahas tentang Esau dan Yakov ya. Karena Esau adalah perwakilan dari hal-hal yang jahat ya. Yakub adalah perwakilan dari hal-hal yang kudus. Karena keturunan dari Yakub sininya semua adalah keturunan yang kudus. Nah, Esau di dalam bahasa Ibrani-nya artinya asli. Kalau nggak ada yang bantah ini, berarti ini kebanyakan Kristen semua ini. Nggak ada, ini Islam semua. Kecuali saya Yahudi. Oh. Jadi orang-orang yang tidak bersunat itu adalah perwakilan dari si jahat, dari hal yang najis, ya. Karena mulai dari Adam sudah terbuat sudah bersunat ya. Bahkan Yakov lahir sudah dengan tanda sunat. Siapa lagi? Moshe Rabenu lahir dengan tanda bersunat. Siapa lagi? Noah lahir dengan tanda bersunat. Jadi sunat itu adalah lambang kesempurnaan di dalam tubuh kita, gitu. Makanya nanti di dalam Torah ada. Anda bersunat tapi kan belum sunat. Siapa belum sunat? Ya, yang kamu bilang pertama tadi siapa? Adam. Iya, Adam sudah sunat. Adam sudah dibuat setelah bersunat. Telah bersunat. Adam dibuat memang sudah dasarnya dari mana? Di dalam Midrash, di dalam Our Ancient Knowledge atau Torah Shebe'al Peh, oral Torah. Oke, lanjut. Terus setelah Adam siapa? Dari Adam 10 generasi siapa? Saya lupa ya, Abraham ya. Salah, Noah. Oh iya, Nuh. Noah. Lupa saya lupa. Ya, Noah lahir juga sudah dalam keadaan bersunat. Enggak. Terus 10 generasi lagi? Sebentar. Sudah dalam keadaan bersunat, itu dasarnya dari mana? Dari Torah. Ya kalian kan, saya nggak bisa membantah juga ya, itu Torah. Tapi kan dari kami Kristen, kamu kan Yahudi, jadi kamu kan kepercayaan Yahudi, istilahnya Jew ya, apa? Jew lah. Apa sih Jew itu bahasa Indonesianya apa ya Jew itu? Yahudi lah. Yahudi ya, Yahudi. Lupa. Jadi Yahudi, kalau kami Kristen kan itu tidak ada penjelasan tentang itu. Iya, makanya kamu tahu nggak ibunya Abraham siapa namanya? Siapa? Ibunya Abraham, ibunya Daud, tahu nggak namanya? Ibunya Abraham, ibunya Daud. Ya mungkin kalau saya cek dari Alkitab, saya nggak tahu ya, saya bisa dapat. Ada. Jadi tidak semua hal itu dituliskan di dalam sebuah kitab. Makanya ada yang namanya Torah Shebe'al Peh atau oral Torah. Nah, Hashem, Tuhan tidak mengikat perjanjiannya dengan bangsa Israel kecuali dengan hal oral Torahnya. Begini bro. Brother, kembali begini. No, I'm not your brother. Oke, sorry. Lanjut. So, what I call you? Billy. Ya, so, Billy. Friend. Yeah, friend. So, my friend, like this. Lanjut. Iya. Lanjut. Seperti inilah, poinnya mungkin dalam pengertian dalam kitab-kitabmu tersendiri ada penjelasan tentang itu. Dalam kitab Alkitab memang tidak ada. Tetapi yang kami yakini ya seperti itu. Dan apa ya? Di dalam perjanjian lama kamu percaya perjanjian lama, kitab para nabi? Ya kan Taurat. Ya, nah. Kalau kamu mau hanya yang tertulis saja, kamu kan maunya yang tertulis saja kan? Nah, ada nggak tertulis nama Yesus di dalam kitab perjanjian lama? Di dalam Taurat ada nggak nama Yesus itu? Nggak ada. Nggak ada. Pintar. Nggak ada. Ya, cuman mengatakan Mesias. Di mana Mesias namanya Yesus? Di dalam kitab perjanjian lama.
maksudnya cuman dalam perjanjian lama cuman dikatakan nanti akan datang Mesias. Namanya siapa? Tidak dibilang. Nah, Mesias itu raja bukan nanti? Gimana ya? Jadi ya dia raja lah, dia raja. Kamu punya Alkitab di situ? Kenapa? Ada Alkitab nggak sama kamu di situ? Nggak ada sih, saya lagi di luar nih. Nah, nama Mesias sang raja itu bukan Yesus dalam Hosea 3 ayat 5, Yeremia 30 ayat 9. Bukan Yesus namanya. Makanya benar kata kamu tidak ada Yesus dalam Taurat. Betul, memang nggak ada Yesus. Yesus itu adanya perjanjian baru. Mungkin namanya bukan Yesus, tak? Mungkin namanya Yosua. Bukan, makanya baca kitabmu Yeremia 30 ayat 9. Fe'aftu tasim Elohim David maka masyarakim lahem. Tuh, dari zaman nanti mereka orang Israel akan kembali kepada Hashem Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Bukan Yesus. Daud namanya. Saya agak rasa aneh juga begini. Saya open apa ada yang pikiran saya. Dalam pemikiran saya ya. Kamu kan apa namanya seorang yang memilih kepercayaan Yahudi ya, Jew. Oh. Terus itu kan menyangkut kurang lebih plus minus dengan perjanjian lama dalam Taurat kami dan dengan dalam Kristen. Kurang lebih Taurat siapa? Taurat siapa, bro? Taurat siapa? Yang punya Taurat itu sekarang ngomong sama Anda. Itu yang punya Taurat, bukan Kristen. Iya, yang punya Taurat dialah. Saya terus? itu. Cuman terus kenapa? Maksud saya sama, kurang lebih sama. Poin saya yang sama. Samanya di mana? Tuhannya beda. Tuhan kita beda loh. Tuhan kita beda. Tuhan orang Yahudi Tuhannya tidak pernah menjadi manusia dan bukan manusia. Tuhannya Yahudi itu bukan makhluk 3 dimensi seperti kita. Nah, tapi Yesus Tuhan kalian, makanya beda Tuhan kamu, Tuhan kalian. Jadi kepercayaan Yahudi seperti itu ya? Iya, makanya saya tanya sama kamu, Tuhanmu orang Yahudi bukan? Bukan. Saya nggak tahu lah, Tuhan orang apa saya nggak tahu. Enggak, Tuhanmu Yesus itu orang mana? Orang Yahudi apa orang Ambon? Mana dia? Ya kalau dia dalam berdasarkan keyakinan ya dia Yahudi. Nah, berarti ada sukunya Tuhanmu ya? Berarti Tuhanmu ada sukunya. Gini, Yesus itu dia lahir sebagai manusia. Kalau Tuhan tidak ada suku. Iya makanya coba tanya Islam. Islam, apakah Allah itu orang Arab? Bukan orang lah. Nah, makanya cuma kamu doang nih yang Tuhannya orang Yahudi, orang Israel. Coba saya tanya Bang Billy. Makanya saya bilang kan sesuai dengan firman kami di perjanjian baru Yohanes 1. Lalu kenapa Kristen ini menyatakan bahwasanya Tuhan Yahudi itu pernah jadi manusia? Coba gimana ceritanya? Tuhannya orang Yahudi pernah jadi manusia, gimana ceritanya coba? Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Bang Billy, kan anggap itu pernah menjadi manusia itu dari mana dasarnya gitu Bang? Ya memang ayatnya, memang firmannya seperti itu. Ya kalian kan merujuk ke perjanjian lama. Perjanjian lama kan ada nubuatan tentang kedatangan Mesias. Sekarang saya tanya. Yesaya 53 itu. Bentar, Yesaya 53 itu kalian tujukan kepada Yesus. Sebentar. Saya tanya di Yahudi, apakah kitabnya sama atau bagaimana berbeda? Di Yahudi mulai dari kitab Bereshit ya sampai
kitab Tawarik, 2 Tawarik atau apa namanya? Ada namanya, kalau di kita kan ada, kalau di Kristen kan ada Kejadian, kalau di Yahudi ada enggak? Bereshit namanya. Bereshit. Nah, coba buka Bereshit. Bereshit berapa? Bereshit 1. Sebentar. 26. Bukan, saya cek dulu lah. Iya pasti, barulah kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita itu kan? Bukan. Mana? Oh, 1 berapa ya? 1. Iya 126 udah itu. Bukan. 126 dalilnya, mari kita jadikan manusia segambar dengan serupa dengan kita. Jadi bukan. Kalau saya yang bertanya bukan itu. Nah, apa tuh? Tapi kau udah bilang ya, nggak ada Yesus dalam Taurat ya? Kau udah bilang tadi tidak ada nama Yesus tertulis dalam Taurat ya? Maksudnya gimana? Kau yang tadi bilang tidak ada nama Yesus tertulis dalam kitab Taurat. Oh iya, tidak ada. Nah, mantap. Sebentar, saya cek dulu ya. Saya lupa tadi ayatnya di mana, cuman pakai huruf C bang, jangan S. Cek bukan sek, cek. Bahaya tuh nanti. Sebentar. Paling itu 26 itu Bang Brik. Nah, 26 apa yang 26? Nah, si Adam menukit moteno itu paling. Coba saya cek 26 itu. Apa 26? Gimana kata-katanya, ada kata-katanya gimana? Coba. Kalau enggak Kejadian 18. Kejadian 18. Bang Billy. Oh, Ya, 26 semua yang berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut ini. Bang Marcel Rupa kita. Mau Ya. Bang Billy ini Rupa ibarat kita. begal bawa pistol masuk kantor polisi petantang-petenteng ini supaya kayak gini mereka jadinya. berkuasa atas kita. Ikan-ikan itu. Ya. Coba kalian jelaskan itu. Iya, kan udah dibilang tadi sama kita. Paling 26 bukan yang mana? Nah, saya kan cek lebih pastinya di mana. Iya 26 benar apa benar? Ya, cocok. Berarti situ dalam teks aslinya ase Adam bet salmenu kit motenu. Nah, yang disebut marilah kita menciptakan membuat manusia segambar dan serupa kita, ya. Di situ mereka kata selem dan demut. Nah, kalau untuk ke bentuk form kayak kita bentuk daging ini memakai kata toar dalam bahasa Ibrani. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ya. Soal Yosef itu ganteng perawakannya. Yosef vivet toar. Yusuf ganteng wajahnya. Jadi secara fisik itu pakai kata toar. Tapi kalau selem itu merujuk kepada perspektif intelektual. Jadi kecerdasan yang membedakan kita dengan makhluk lain. Kita bisa berkuasa terhadap ikan-ikan, terhadap binatang, terhadap kucing, terhadap bintang piaraan. Saya nggak peduli masalah kucing segala macam. Yang saya pertanyakan cuma 29. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Salah. Terjemahannya salah. Selem itu adalah persepsi intelektual, kecerdasan. Jadi kau anggap kau lebih pintar dari apa? Oke, saya buka kitabnya ya. Begini. Jadi begini. Jadi kau jadi secara tidak langsung kau bilang seluruh Alkitab di dunia ini salah terjemahan. Salah. Kau berani bikin statement begitu? Iya. Berani, karena mulai dari Kejadian 1 roh Kalau alam kau berani, kenapa kau tidak berani ungkapkan supaya heboh seluruh dunia nih? Emang sudah heboh. Emang sudah heboh di seluruh TikTok. Terlambat. Heboh seluruh TikTok di mana? Sudah heboh seluruh TikTok. Lu telat bro. Yang dimaksud selem dan demut dalam teks aslinya itu adalah perception intelektual. Kecerdasan yang membedakan kita dengan hewan. Kita bisa tahu membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Kita bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan.
Kita bisa berkuasa atas binatang-binatang. Benar itu sesuai ayat yang dalam Taurat itu. Jadi bukan Tuhan itu segambar dan serupa kita dalam artian dengan ada dagingnya Tuhan. Tidak, orang-orang Kristen-Kristen yang normal aja nggak berpikiran bahwa Tuhan itu punya bentuk tubuh, enggak. Tapi lebih kepada esensinya. Tuhan adalah pencipta. Kita juga bisa mencipta. Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita juga bisa menciptakan dari bahan yang sudah ada. Misalnya bisa meja makan. Kita bisa membuat meja makan dari bahan yang sudah ada. Itu yang dimaksud. Jadi kita emulated God gitu. Oke, brother. Oke lah. I'm not your brother. Don't say I'm your brother because I'm not your brother. Oke, friend. Begini. No, I'm not your friend also. Okay, Just so you are my enemy. Okay. Yes. Dia nggak mau saudaramu. Berarti taib mulai dia tuh. You don't accept anything, so you are my enemy. No. Christian, I don't care what. Maybe you are shit to me. I don't care. The descendant of Esau. Kristen Maybe you are shit to me. I don't care. The point is, I want to speak with you. No, I'm not your brother. I'm not your friend. I don't care also. Gak mau jadi saudaramu, gak mau jadi temanmu. Dia mau jadi taibmu. You are shit to me. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya kan kalau ada orang yang memaki kita harus memberkati mereka. Ajaran Yesus itu. Karena kok diajak saudara nggak mau, diajak ajaran Yesus teman nggak mau, berarti kau ya. Saya menganggap kau saudara, tapi kau tidak mau menganggap saya saudara. Nggak boleh dong, nggak boleh dong memaksa orang. Satu contoh saja itu. Kenapa? Allahmu itu sudah Allah penipu. Wah, maksudnya Allah penipu? Marcel. Apa kau? Salah satu contoh. Kau ngomong sama siapa? Kau ngomong sama orang Yahudi di sini, bukan sama orang Islam. Hati-hati kau ngomong. Iya, memang. Marcel. Apa? Apanya kau nih? Secara tidak langsung kau bicara. Salah kau itu Marcel. Allah Yahudi dengan Allah mungkin dengan Allah kami Kristen mungkin berbeda. Sama. Nggak boleh gitu. Nah, kalau sama kenapa dia seperti itu? Saya ngomong dia brother dia seperti itu ke saya. Kan tidak bagus. Yahudi apakah Allah Yahudi mengajarkan seperti itu? Bukan Allah Yahudi. Allah Yahudi nggak mengajarkan begitu. Yahudinya yang begitu. Otak Yahudi memang begitu. Allahnya nggak salah. Otak Yahudinya memang kotor. Nah, Tuhan kita berbeda. Kristen manusia Tuhannya. Kita bukan manusia. Iya. Betul. Yang dikatakan si Yosef ini benar. Yesus bukan Tuhan dia, tapi Elohim adalah Allah kita. Ya itu menurut kamu, tapi kamu harus hargai saya. Jangan seperti itu. Saya menghargai kau harus menghargai saya. Penghargaan itu harus diminta. Kau nggak ngerti kok Marcel, rentetannya. Kau jangan kau bilang Elohimnya, Allahnya Yosef ini, Allah perjanjian lama itu bukan Allah kita. Salah juga kau. Emang bukan. Ya Betul bukan, sih. memang bukan lah. Marcel, betul. Betul Marcel. Salah Marcel. Saya salahnya di mana? Saya tanya. Marcel betul. Saya bicara dari tadi apa adanya. Bahkan saya panggil dia saudara. Tapi dia terima saya. Tidak mau. Memang begitu. Tidak mau dianggap saya saudara. Bahkan saya panggil teman saja tidak mau dia. Berarti saya mesti apa? Anjing aja lah. Tai. Memang. Kalau itu betul juga. Kalau saudara kan biar akrab nggak mau, kawan nggak mau. Ya apa lo bilang nggak kampak lah dia terakhirnya kan? Iya, memang harusnya begitu. Ya karena begini, karena Kristen itu mengambil kitabnya orang Yahudi, kitabnya Bang Billy, lalu diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda dengan bahasa aslinya. Poinnya begini, bro. Tidak ada satu orang pun yang pernah ke surga dan kembali. Poinnya seperti itu.
Kalau ada satu orang yang pernah ke surga dan kembali dan menjelaskan semuanya, itu boleh kita terima. Tapi tidak ada satu orang pun yang seperti itu. Ada yang pernah kembali dari surga bolak-balik itu nabi kalian Luga Tambunan, itu nabi kalian itu. Nabi mulai itu katapel. Ada cerita seperti itu, tapi saya secara pribadi pun tidak terlalu 100% percaya. Siapa? Si Luga. Poinnya seperti itulah. Ya. Tapi saya tidak suka tadi begitu. Saya bicara apa adanya kok. Saya bahkan panggil dia brother, panggil dia tidak suka. Saya panggil friend, tidak suka. Ya, saya mesti panggil apa lagi? Ya tai lah. Ya kan anjing memang kayak gitu. Ya, itu kan ajaran Yesus mulutmu itu. Oh, sorry, Yahudi dengan Yesus berbeda. Yahudi, Yesus orang mana? Yesus Yahudi, tapi dia. Nah, Tuhanmu orang mana berarti? Loh, ini kamu sudah tembak lain lagi ya. Jawab aja yang benar. Tuhanmu orang Ambon apa orang mana? Orang Yahudi? Kau pertanyaanmu seperti itu. Nah, boleh tidak saya bertanya balik? Boleh tidak saya bertanya balik? Orang Ambon? Boleh tidak saya bertanya balik? Saya tanya kau. Ya. Kau fair kita. Boleh tidak saya bertanya balik? Boleh. Kita fair ya? Fair. Oke. Logikamu bisa ndak nikahi anak umur 6 tahun? Maksudnya? Wajar ndak nikahi anak umur 6 tahun? Kau diskusi sama siapa? Yang kau ajak bicara itu orang Yahudi. Mana? Kau kesana, kau ngapain ke situ arahnya? Maksudnya gimana? Yang kau ajak cakap itu, yang kau ajak diskusi itu orang Yahudi. Nggak apa-apa lah. Kau tanya dari suku mana dia? Dari Bani Israel, 12 suku apa namanya? Itu. Oh iya, sorry. Saya lupa. Tanya Marcel, tanya. Oke, saya lupa. Ini yang saya ngomongkan dengan Yahudi ya. Iya. Iya, saya lupa. Aduh, iya. Tanya dulu, apa Yosef ini orang Yahudi atau orang Indonesia? Mana Yosef? Coba, nggak perlu saya tanya lah. Dia langsung ngomong kalau perlu. Maksudnya kalau Yosef orang Yahudi atau orang Indonesia? Ya, dia langsung ngomong lah. Turunan, campuran. Campuran apa? Jadi, Yahudi. Antara campuran apa ini? Arab atau kayak mana? Atau Yaman? Iya, Jewish Yaman. Siapa? Yahudi Yaman. Oh, kau Yahudi Yaman. Iya, yes, Yaman naik. Kenapa? Oh, berarti kau macam apalah Ustadz siapa lah mungkin? Si Yaman Indonesia ini apa? Habaib, berarti Habaibnya kau berarti? Ya enggak lah, Habib kan Islam. Kenapa Yahudi jadi Habaib? Enggak di dalam Orang Yaman kan Habaib. Yaman Yahudi ada orang Yaman yang ngaku apa itu? Dia orang Yahudi ya sebenarnya. Oh, dibilang Yaman ngaku Yaman Yahudi katanya. Kasih tahu sejarahnya Bang Bill. di negara-negara Arab itu banyak orang-orang Yahudi. Di Iran ada orang Yahudi, di Irak ada orang Yahudi, bahkan di Arab Saudi dulu ada orang Yahudi banyak. Berarti kau Yahudi Yaman ya, macam apa ya? Siapa lah itu? Indonesia sih banyak ini Yahudi Yaman ini. Jadi bergelar Habaib. Kalau kata Rabi Taufik Singer, kalau kamu mau lihat Musa itu kayak gimana, lihatlah orang-orang Yaman kayak begitu. Artinya apa? Kulitnya tidak, orang-orang Yahudi yang asli itu bukan kulitnya bule, salah kalian. Bukan. Mereka kan masih daerah jazirah sekitar situ. Berarti kau keturunan pendongeng juga kau rupanya kau Yosef. Ya terserah kamu. Kalau kan memang Yesus kan bukan. Nanti ntar kau cerita turun rantai dari surga, rantai emas dari surga. Maksudnya? Karena ada kitab dongeng mungkin. Nanti kau bilang ada jangan kau neraka. Kitab dongeng maksudnya gimana? Jangan kau ikutan sama si Yaman sana lah itu sampai ada rantai turun dari surga turun ke bumi. Iya segala macam.
Banyak nipunya Yaman ini. Udah pertanyaan kalian yang sehubungan dengan Taurat aja, nggak usah kemana-mana, nanti kalian yang ribut. Lebih logis mana Bang Billy? Rantai turun dari sorga atau Tuhan keluar dari vagina? Oh nggak boleh. Mana yang lebih dongeng, yang mana pengen tahu dari Yahudi, pengen tahu. Tuhan Lebih dongeng lagi ya, ada bidadari bergelantungan di jenggot. Itu lebih dongeng lagi ya. Berarti dongeng pertama Tuhan turun lewat vagina, yang kedua bidadari di jenggot gitu ya. Habis itu Oh, Tuhan turun lewat vagina. Siapa? Nah itu kenapa Yahudi nggak percaya Tuhan turun lewat vagina itu? Kenapa Bang Bil? Ya karena memalukan lah, masa sekelas Tuhan pencipta langit dan bumi ini bisa lewat vagina, mana ada, gila aja pemikiran orang sendiri. Dia kan lahir sebagai manusia. Iya, Sekarang makanya saya tanya, berarti secara tidak langsung, ya inilah saya kebanyakan berdebat dengan orang Islam ya. Jadi kalian sekarang ngomong fair-fair saja. Kalian ini Islam atau menipu diri atau menyamar sebagai yang lain? Ngapain menyamar? Apa Terus kenapa seperti itu? Kenapa pertanyaannya seperti sama dengan Islam? Yang nanya Islam itu Kores yang nanya, astaga, bukan gua. Oh, berarti Gua yang Islam nanya ke Yahudi gua. Kenapa Yahudi tidak mengimani Tuhan keluar dari vagina? Ya, berarti Kores kau Islam ya? Saya Islam. Mabok dia. Iya, fair aja lah. Jangan kau menipu diri. Kau secara tidak langsung, kau itu dari tadi Dari tadi baru ngomong. memanipulasi kita, memalsukan dirimu sebagai Yahudi. Lah, bukan. Memang hanya begitu. Yang Yahudi Yosef, yang Islam Kores. Yosef di bawah itu loh, Yosef. Lagi niup sofa. Kores Islam. Nah, sekarang Kores, saya tanya ke kau. Apa? Nah, yang Islam nih, saya kejar Islam. Ya, nggak usah dikejar, saya diam ini. Saya tanya ke kau saja. Kau itu ahli kabur, bukan ahli geruduk. Jadi jangan sosok kejar kau. Kita bicara fair saja. Kita bicara fair. Berarti Tuhan Israel sama Tuhan Kristen beda ya? Beda lah. Beda tuh, daerah makan lu. Apa itu Will? Karena begini, secara logika saja kalian ya. Saya kasih logika. Kalau memang sama Tuhannya, kan nggak masuk akal begini. Tuhan, kalau memang Tuhannya sama, masa Tuhan Islam, Tuhan ini Tuhan utama, dia bilang ke Kristen, dia ciptakan Kristen duluan. Dia bilang, kalian ya harus sabar, tenang, musuhmu harus kamu ampuni, diajarkan semua itu. Tapi begitu nanti dia ciptakan yang kedua, yang mana Islam itu, dia bilang, kalian harus bunuh. Di luar Islam kau bunuh. Begini. Jadi makanya Tuhannya berbeda. Oh ya betul. Ya kalau sama Islam sama Kristen berbeda. Sekarang kalau Yahudi sama Kristen gimana? Yahudi sama Kristen itu sama atau beda? Yahudi sama Kristen Mas. Tuhannya, Allahnya sama atau beda? Kalau Yahudi dengan Kristen pada poinnya sama. Tapi yang saya mau bicarakan sekarang, saya tidak mau bicarakan Yahudi dengan Kristen. Lu tadi kau bilang beda. Gimana nih segala kau sistem? Udah Erik, udah paham ya Erik. Beda? Tadi kau bilang Ini Bang Bil katanya Yahudi sama Tuhannya sama Kristen ini. Yahudi terima itu? Tidak. Oh Yahudi tidak terima karena dia Tidak terima. Oh, tidak terima. Kenapa? Betul. Kan ganteng Tuhannya Kristen. Dikatakan lo is elfikazef. Kenapa kalian mau mengejar saya terus membela Kores? Itu karena yang bisa berdusta bukan kucing, bukan ikan, manusia. Makanya kalian mengejar saya terus karena kalian mau membela Kores kan?
Enggak gini, ini kayaknya ini nggak paham Kristen kenapa Yahudi kok tidak seperti Yahudi yang di perjanjian baru gitu loh, tidak bersahabat seperti Israel dan Amerika gitu. Sini gue kasih tahu. Ini Bang Billy, dia adalah Yahudi yang pergerakannya di anti misionaris. Jelaskan Bang Billy, apa itu anti misionaris? Ya, kebetulan Rabi saya Taufia Singer yang saya belajar langsung selama 5 tahun waktu dia tinggal di Indonesia. Ya, adalah anti misionaris. Dengan cara gimana menjelaskan pemahaman kalian terhadap kitab? Maksudnya anti misionaris itu apa? Maksudnya untuk menjelaskan kepada kalian bahwa ayat yang kalian baca itu salah terjemahan dan salah paham secara teks dan konteks. Misalnya Tuhan adalah roh kata kalian menurut kitab kalian. Menurut Kejadian 1 ayat 2, Feruah Elohim Merkibet Alpini Hamaim, dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Padahal secara teksnya bukan. Secara teksnya dan konteksnya itu adalah angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Kenapa demikian? Karena waktu itu bumi ditutupi oleh air. Bagaimana untuk menutupi daratan? Tuhan mengambil sarana itu angin untuk meniup air itu sehingga timbul daratan. Sama yang dilakukannya seperti di Yamsuf atau Laut Merah. Oke, brother. Saya terima itu. Tapi poin saya mau bicara. Kau kasih kesempatan saya bicara, boleh? Kau bisa kasih kesempatan saya bicara? Kalau Ya, ngomong-ngomong. Silakan Marcel. ya, bisa kalian kasih kesempatan saya bicara? Iya, bisa. Nah, gini. Terserah mau bilang apapun, tapi poinnya dari Injil, dari awal, dari Kejadian, kitab Kejadian, sampai di kitab Wahyu, yang diajarkan itu baik tidak? Apa kalian pernah baca semua enggak? Ajaran Konghucu juga baik, ajaran Konghucu baik-baik loh. Iya, terserah. Iya, itu kan makanya saya bilang terserah saja. Kitab Kristen itu mengajarkan hal yang baik, tapi kebenaran tidak ada di dalamnya. Terserah. Kalian mau ikuti Konghucu, mau ikuti Hindu, terserah. Poinnya yang saya bicarakan sekarang dari awal kau baca dari kitab Kejadian ini, sekarang yang saya ngomong, yang saya pernah baca dari Alkitab ini, dari awal sampai akhir di Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua baik apa adanya. Nah, Hindu mau Buddha terserah. Pertanyaan sekarang Islam. Saat kalian baca dari saya nggak tahu itu awalnya kitab Al-Fatihah, dari Al-Fatihah sampai terakhir apa? Surah An-Nas. Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, apakah itu semua baik apa adanya? Baik apa adanya? Oh enggak, menurut Marcel enggak? Enggak, saya bisa buktikan. Oke, silakan. Saya buktikan? Boleh banget. Oke. Arah berubah langsung res. Aduh, kamu saya kasih supaya santai sama Yahudi, malah sama saya kamu cari. Jangan sampai tabur tuai terjadi di sini. Silakan. Atau mau saya dulu? Oh, silakan. Iya. Saya duluan yang ngomong, bagaimana sih? Karena kamu lama. Oh, lama. Pembukaan pertama kamu buka dulu sih. Surat Al-Ma'arij. Ini pembukaan pertama dulu. Al-Ma'arij ayat berapa? Al-Ma'arij ayat 70-40 tuh. Al-Ma'arij 70. Ayat 40, oke. 40 ya. Itu Oke. aja. Bersumpah. Silakan. Kau baca itu. Coba kau baca. Aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur timur dan barat. Sebentar ya. Maka aku itu siapa? Di sini Allah. Oke. Allah ya. Bersumpah. Dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Nah. Allah itu Tuhan. Dia bersumpah dengan Tuhan lagi. Nah. Siapa? Pertanyaannya gitu. Siapa Tuhan yang memiliki timur dan barat? Gitu dong. Loh.
Allah sudah jelas-jelas yang mempunyai segala sejagat raya ini. Tapi dia bersumpah dengan Tuhan yang timur dan barat. Iya. Kenapa? Kenapa bisa begitu ya? Silakan kau jelaskan ke saya. Dibaca Al-Baqarah 115. Sebentar, kau baca dulu kasih selesai. Kau baca dulu sampai selesai. Kau minta dijelaskan, ku kasih dalil, kau terguncang. Apalah kau ini? Kau harus baca sampai selesai dulu. Jangan setengah-setengah. Kau harus baca. Sudah ku baca ini sampai selesai, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kami itu siapa? Nah, pertanyaannya sekarang kami. Kami itu siapa? Kami itu kembali kepada Tuhan. Oh. Kami itu ada berarti lebih dari satu. Kalau cuma Tuhan tidak mungkin. Kalau Tuhan cuma satu, tidak mungkin dibilang kami. Oh begitu, coba kita tanya dulu Yahudi. Bang Billy. Oh sabar. Jangan kau larikan pertanyaan ini ke orang lain lah. Kau jawab. Diam kau di situ. Kalau kau bilang kami di sini banyak, kita tanya dulu Yahudi. Bang Billy. Ya. Ketika Tuhan berkata di dalam Bereshit 1 ayat 26, marilah kita, itu Tuhan banyak di situ? Tidak. Loh, tapi kita di situ. Makanya dilihat ayat 27-nya. Memang ayat 20. Sabar Kristen sabar. Saya sedang berbicara dengan sepupu saya di sini. Ayat 26-nya memakai kata naase, ose, bukan bara. Kenapa demikian? Pada waktu itu Hashem sedang berencana untuk menciptakan manusia. Siapa audiensnya diajak ngomong, diajak diskusi? Ya dengan para malaikatnya. Kita lihat bahwa di dalam kitab-kitab lainnya, Yeremia dan sebagainya, Daniel, bahwa Tuhan bersama para malaikatnya sedang berdiskusi atau mengadakan sebuah pengadilan untuk memutuskan sesuatu. Nah nanti kita buka ayatnya. Nah jadi situ audiensinya adalah para malaikat. Ketika Tuhan merencanakan menciptakan manusia bukan dengan kata bar tapi dengan kata ose, rencananya bersama diungkapkan kepada malaikat. Tapi ayat 27 Elohim bara oto, maka Tuhan menciptakan manusia. Jadi dia sendiri ketika membuat, tapi perencanaannya itu dibicarakan bersama dengan para malaikatnya. Begitu. Mantap. Silakan Marcel. Waduh, terdiam dia. Thank you, Akhi Abadiros. Waduh, terdiam dia. Baru bertanya, belum ditanya. baru bertanya sudah hancur. Apalagi ditanya. Marcel, jangan terdiam begitu Marcel. Saya sudah di mute lagi. Tinggal kau buka mute-nya. Sudah, ini saya sudah di muka mute-nya. Pertanyaan bagus. Memalukan toh? Kan kenapa bisa? Arab kok kau bertanya ke Arab, kok kau bertanya ke Ibrani? Kan memalukan. Karena di Ibrani juga Tuhannya pakai kata kita di sana. Astaga. Memangnya Arab dengan Ibrani sama? Loh, kenapa pakai kata kita di situ, Marcel? Memalukan. Marcel, jangan terguncang Kristen. Bro, jangan kau permalukan. Mungkin buat kau, Tuhan kau turun di Batavia pada waktu itu. Jadi menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa Semitik. Jadi kau bingung-bingung, Marcel. Ini yang Ibrani juga dengarlah. Jadi mana yang benar? Allah atau bagaimana sih Ibrani punya apa?
Jangan bingung. mempermalukan lah. Begini saja Marcel. Coba kita tanya Yahudi, Tuhannya Yahudi itu sama dengan Islam atau sama dengan Kristen? Silakan, Bang Billy. Kau dengar dulu. Aku bersumpah dengan aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbitnya matahari, bahwa kami sudah 3 itu. Aku, Tuhan, kami. Benar-benar Maha Kuasa. Betul. Coba kau jelaskan itu saja. Tadi ku jelaskan pakai surat Al-Baqarah 115, kau terguncang, tidak mau baca. Terguncang kau di situ. Saya di mute, bukan tidak bisa baca. Nah, silakan baca sekarang surah Al-Baqarah ayat 115. Mana bisa saya baca surat Al-Baqarah? Saya tidak ada. Oke, ku bacakan di sini ya. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 115. Terjemahannya berbunyi seperti ini, Marcel. Hanya milik Allah timur dan barat. Nah. Terdengar oleh kau, Marcel? Oh, oke. Kau ngomong begitu. Oh, terbata-bata dia. Terdengar oleh kau atau perlu kuulang ini? Sebentar. Silakan. Kau dengar. Ya, saya dengar. Kaki saya sakit. Terjemahan itu dalam pikiran apa? Apa pikiran apa? Oh. Kau lari ke mana kau? Oh. Kau bawa surah Al-Ma'arij ayat 40, kau tanya pikiran. Ku bawakan Al-Baqarah 115, kau bawa pikiran. Hadis itu berarti apa? Ini surah Al-Quran, ini Al-Baqarah. Kau ini memang melayang-layang di permukaan air kau ya. Saya tidak peduli. Tapi poinnya hadis itu apa? Hadis. Kenapa kau lari? Bukan topik baru kau. Kau bukan topik baru. Itu pemikiran manusia. Perkataan manusia hadis itu. Sama seperti Matius, Markus, Yohanes. Itu sama itu. Saya tidak peduli pikiran manusia. Ini Al-Baqarah surah Al-Quran. Kau terguncang sepertinya kau ini. Al-Baqarah ini Al-Quran bukan hadis. Kalau hadis itu Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Al-Baqarah surah kedua setelah surah Al-Fatihah, Marcel. Iya, tapi Al-Baqarah itu berarti hadis. Saya tahu Al-Baqarah itu hadis. Terguncang dia kawan-kawan. Baru dia bertanya. Sudah. Kau sudah kalah di situ. Kau sudah kena skak di situ. Ternyata Allah bersumpah atas dirinya sendiri sebagai pemilik timur dan barat. Begitu. Terguncang kau kan? Baca ya. Berikutnya Marcel, ini kutanyakan pada kau. Aku duduk Marcel. Kalau kau terguncang, Kutanyakan pada kau ini. Kita pakai kaidah bahasa Indonesia ya. Kau buka Yohanes 17 nomor 2. Di sana Yesus berdoa seperti ini, Marcel. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa ini yang Yesus berdoa? Siapa yang Yesus doakan di sini? Yang diberikan kuasa atas segala yang hidup. Siapa dia? Oleng. Bubuk. Bubuk. Di sini Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Siapa yang Yesus doakan di sini? Kau ini sudah enak kau dialog sama Yahudi, kau senggol-senggol Islam. Terbangun aku. Terbangun aku. Hancur sudah kau. Marcel, apa lu ngopi lu Marcel? Bentar Marcel, ya biar aku dulu Marcel. Pangsan.
Bangsan Kosel. Bill. Masih situ kok, Bill? Ah, begitu. Fokus sama Yahudi saja. Jangan kau senggol Islam. Lanjut. Bill. Iya, Bisa ngomong kita aja. ganti-ganti. Bisa nanya, Bill? Ya, silakan bertanya yang baik. Ya, oke. Kemarin nggak salah aku udah pernah nanya sama kau bahwa Talmud itu bukanlah kitab Yahudi, benar kan, Bill? Talmud kitab Yahudi lah. Jadi yang kumpulan tulisan rabi-rabi Yahudi itu namanya apa? Yang pertama itu habis dari Tanakh itu Mishnah. Habis Mishnah Gemara. Habis Gemara Talmud. Isinya adalah Mishnah dan Gemara. Talmud itu masukkah dia Zakaria? Enggak, Kitab Zakaria? enggak masuk kitab Zakaria. Kan kitab terakhirnya itu kan gini dia, kitab perjanjian lama itu kan Yahudi punya itu, perjanjian baru dia setelah Mesias itu, setelah Kristus itu kan perjanjian baru, Matius itu. Perjanjian baru nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Aku tahu, sekarang begini, kisah Yesus, kisah cerita. Aduh, peristiwa- jangan ditanya dia di dalam Talmud, jangan. Aku mengingetin aja. Jangan nanya Yesus di Talmud, ntar kasihan yang pendengarnya. Sekarang begini, makanya aku tanya, peristiwa Yesus, Yesus itu adakah tertulis di Talmud? Nah, kan udah aku bilang, jangan kau tanya. Jangan, ada. Jangan ditanya Jangan kau selanjutnya, jangan. tanya. Aduh, ada kores pula lagi kau. Kau tanya. Aduh. Aku nggak ikut di sini, aku nggak ikut supaya fair. Aku nggak ikut. Silakan dijawabin aja karena pengen tahu mereka Bang Bil. Kenapa Bill? Kejawab aja Bill. Ya janganlah, kasihan. Silakan. Gak apa-apa, ya. Kau kan ingin mengais Yesus di dalam Talmud, ya kan? Nah, ya aku kasih tahu lah, terpaksa karena kau bertanya ya. Teman-teman Ya. saya ditanya ya. Nah, Ya. jadi Tunjukkan dalam datanya. Talmud ya punya guru dia, punya rabi, karena setiap rabi pasti ada rabinya. Paulus aja ngaku punya rabi dia, namanya Rabi Gamaliel. Nah, kata dia ya. Nah, Yesus kalau dia rabi pasti dia belajar, makanya kata Esra Solo Yesus itu sekolah dari SD sampai kuliah Jadi katanya. guru lah. Iya, jadi ada rab gurunya namanya Yehoshua bin Perakia. Nah, Rabi Yehoshua bin Perakia adalah mentornya Yesu Hanosri. Nah, tapi Yesu Hanosri ini murid yang paling bandel. Salah satu contoh ketika Rabi dengan rombongannya berjalan ke suatu daerah, dia harus nginep di sebuah Sekarang penginapan. bukan itu Bill. Kematian Yesus di Talmud seperti apa? Sabar dulu, makanya kan kamu bertanya tentang Yesus, jadi aku harus kasih tahu gambaran tentang Yesus itu gimana. Aku ingin tahu tentang kematian Yesus di Talmud seperti apa tertulis. Iya, sabar dulu ya. Oke, jadi begitu Biar jangan panjang kali lebar kali Bill. Langsung aja Bang, langsung aja. Bagaimana kisahnya matinya di sana dia? Langsung aja. Kemana dia arahkan dia? Ini yang nanya Kristen ya. Jadi atas kita Talmud. Jadi ketika Yesus itu kedapatan melakukan praktek sihir dan ada saksinya dan dia jatuh hukuman mati oleh pengadilan Sanhedrin di hari malam Paskah Pesak ya. Nah, dia jatuh hukuman dengan hukuman apa? Rajam. Baru habis itu setelah dia mati, baru mayatnya digantung di atas pohon. Itu persis seperti narasi dalam kitab Kisah Para Rasul, bukan disalib tapi digantung di atas pohon. Coba baca Kisah Para Rasul. Biasanya Bill, sebentar aku dulu. Biasanya Bill, orang yang dirajam sudah mati dirajam, apakah jasadnya digantung lagi setelah dirajam di atas pohon? Iya, makanya bro, sebelum dia cerita panjang lebar, saya mau tanya dulu. Boleh enggak? Boleh, Yang silakan. mana dulu nih yang mau didengerin nih? Biar senang Marcel. Tanyalah Marcel. Si Marcel tadi ngomong. Enggak usah si Darel si Marcel di mute aja. Darel, gue penasaran lu mau kemana nanyain Yesus di Talmud itu. Lanjut aja lu. Aku tanya dulu Bill, apakah lazimnya apakah lazimnya setelah orang dirajam kan udah mati dilempari batu nih, pecah kepala benjol-benjol mati. Setelah mati dirajam,
diambil mayatnya dan digelantungkan di atas pohon. Apa memang begitu lazimnya orang Yahudi? Iya, karena sebagai contoh orang lain melihat jangan melakukan ilmu sihir. Enggak, sebelum Yesus apa memang begitu dilakukan? Sebelum Yesus tidak. Oh, hanya Yesus saja ya? Yesus, karena Yesus melakukan sihir. Bentar, Ya, berarti itu. ada seperti Kalau yang lain mungkin dosanya yang lain, misalnya dia berzina ketangkap ya. Terus apa? Nah, kebetulan Yesus ini melakukan pelanggaran yang paling fatal, musyrik. musyrik. Kenapa? Oh, ada juga musyrik di Yahudi ya? Ya kan kalau gue pakai bahasa yang Ibrani lu nggak Oke. paham. Oke. Karena dia Ambil. mempraktekkan ilmu sihir. Nah, masalahnya kisah para rasul juga mengkonfirmasi bahwa Yesus tidak disalib tapi digantung, hang on a tree, digantung di atas pohon. Jadi narasinya mirip seperti Talmud. Aku nggak ngerti maksudmu. Begini, narasi dalam kitab Perjanjian Baru, kitab kisah para rasul, Yesus itu tidak disalib tapi digantung di Jangan atas dulu pohon. kisah para rasul sesuai dengan Berarti, sabar lu, berarti kisah para rasul juga mengkonfirmasi Talmud bahwa Yesus itu digantung di atas pohon. Mau ayatnya? Di mana Mau ayatnya? kisah rasul berapa? Bil? Cakep begitu. Sabar ya. Tunggu, aku cari dulu. Tunggu. Iya. Bisa dibantu nggak teman-teman yang tahu tuh ayatnya? Tunggu bentar. Kisah rasul berapa Yesus dirajam dan digantung di atas pohon? Tunggu, aku cari dulu ya. Hang on a tree. Karang-karang kita, Bil. Iya, hang on a tree. Oh, nggak bakalan. Yang Dua tiga dua. apa? Coba. 232. Kisah para rasul. Yesus dirajam dan digantung di atas pohon. Enggak, aku bilang kan di atas digantung di atas pohon. Coba. Kisah rasul Ya, berapa? on the 22 tree berapa? 22? 232 maksudnya. 232 bukan salib itu. Gimana? Kisah para rasul? Iya, 232 atau 236 coba. Oh, tunggu deh Ya, ini. dicek dari KJP-nya aja. Iya. Tunggu bentar. KPR 530. Nah, KPR 530. bukan KPR 4 ayat 10 itu. KPR 4. 5 ayat 10 coba. King James. Bacakan dulu biar kita simak apa isinya. Lalu rebahlah perempuan itu seketika. Enggak, bukan. 30. Coba baca, jangan ketawa dulu kau. Abis ini kau nangis, sabar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah Saja nyawanya. kalian sudah kelihatan. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka Marcel, mengusir kita keluar tunggu dan dulu. menguburnya Kita di tunggu samping suaminya. Yahudi Bukan. Itulah KPR 530 KJV. Bukan. Yang mereka Apa? bukan itu, bukan. Apa? Benar ya. Nanti saya cek di sini. Cek Marcel, ambil kitab Marcel, cek Marcel ya, baca. Kisah para rasul 4 ayat 10 res, baca King James-nya sama LAI-nya. Berapa? Oh, Ambilkan kisah rasul 4 ayat 10 Marcel. Ayat 10 King James, baca King James-nya juga. Ya, 4:10 ya. KPR 410. Nanti baca ya Marcel. Maka ketahuilah oleh kamu, ini LI-nya dulu ya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itu orang ini berdiri dan dengan sehat sekarang di depan kamu. Itu LAI-nya. Sekarang kalau kita KJV, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. Bukan. Tunggu bentar. KPR 530. Coba gimana kita semua bunyinya? orang Indonesia. Kenapa kau mau pakai bahasa KPR ini? 530 gini bunyinya. Hah? Coba gimana, Res? Kenapa kau takut? Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Itu dia. Ya, kamu gantungkan kayu salib dan kamu bunuh. Nah, kita Kayu lihat salib ini. King James-nya. Kayu salibnya kan?
Nah sekarang kita KJV. Ya, jangan abis ini kau nangis abis ini. Gede. The God of our fathers raised up Jesus whom you murder by hanging on a tree. Jadi ini membenarkan Talmud gitu maksudnya ya? Betul. Oke. Itu matinya digantung di atas pohon. Marcel, baca dulu Marcel, apa itu Marcel? Coba gedein. Kameranya gedein, kores biasanya lo buang res. Gedein res, buka res. Ya udah ini. Lo harus memikul. Lo harus menjadi teman Yesus dalam kesakitan, Darel. Tunggu ya. Tuh. Ini mana ya? KJV. The God of our fathers raised up Jesus whom you murder by hanging on a tree dengan cara digantung. Cross itu yang di atasnya itu kan ada tuh on a cross. Hang on a cross. Ini enggak sih, tapi kalau kita langsung ke Yunaninya ya pohon. Kalau salib kan cross kan? bahasa Yunaninya zulon itu pohon. Dia nggak berani kasih saya ayat sebenarnya mana dari tadi. Kenapa? Dari tadi saya dibisukan terus. Bacakan dulu Marcel. Bahasa Indonesia ya Marcel. Memang, kalau kalian nggak mau saya debat, saya nggak mau ada di sini, saya langsung out. Ya out aja. Emang rugi. Saudara bukan teman. Ada gunanya juga. Marahi dulu Marcel. Kurang ajar emang siapa ini si Billy ini Marcel. Penyesat ini Yahudi penyesat ini. Ya nggak ada Kalau Tuhan kalian juga orang Yahudi. Tuhan orang Yahudi sadar. Saya out aja. Keselamatan kalian datang bukan dari Yesus, dari bangsa Yahudi. Saya enggak peduli, tapi saya enggak bisa ngomong dari tadi. Dia ngomong, saya mau ngomong. Emang kau udah bisa ngomong, orang kau lagi mabuk, bisa ngomong. Tadi kalau ditanya dia aja Bill, kok. Marcel, harta si Billy ini penipu nih Marcel, sama seperti Mahkamah Agama, dusta Mahkamah Kalau Agama. ditanya dia aja, Yesus berdoa kepada siapa? Itu digantung di atas pohon kok. Kitabmu aja tuh yang ngaco, LAI. Ada 6.000 kesalahan. Yang ngomong pendeta tuh, ada 6.000 kesalahan. Ya, order tree katanya. Di atasnya cross itu, ada itu. Kau pilih-pilih mana yang penipu. Mana coba? Buka lagi ayatnya tadi. Coba sekarang kau baca bahasa Indonesia, kau baca dulu. Bahasa Indonesianya, kau baca bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pasti salah. Oh, bahasa pasti salah. Bahkan King James lebih hebat daripada LAI. Barusan saya ngomong saya dibisukan lagi. Saya dibisukan terus. Bukan Saya ada lawan. Saya ada lawan. Tapi itu sebenarnya untuk saya salah satu bukti bahwa kalian semua takut menerima kenyataan. Betul, Marcel benar. Apalagi Syerik nih Marcel, kurang asam Syerik Marcel. Memang faktanya begitu. Sudah Kalian dekat. semua takut Kerjaan Syerik Marcel nge-mute makanya aja kalian kata selalu Syerik. bisukan saya. Aku akan moderator. Kurang asam memang itu. Aku akan moderator. Fakta kok. Fakta. Dusta aja kerja Syerik nih Marcel, kurang ajar emang. Ngebisu-bisu orangnya kerja. Yang tukang bisukan saya enggak tahu juga. Saya bingung. Saya enggak tahu orangnya siapa, tapi Bukan cilok lah itu yang bisukan kau. salah satu poin itu membuktikan bahwa kalian semua takut. Bahwa saya membuktikan kebenaran. Iyalah takutlah orang Tuhanmu orang Yahudi, takutlah semua. Ya iya jelas lah kalian takut. Kalian takutlah Yahweh. Iya orang Tuhanmu kan orang Yahudi, orang Israel ya takutlah. Jangan saya dari tadi enggak ngomong apa-apa, kenapa saya dibisukan? Saya belum ngomong apa-apa, saya dibisukan. Belum ngomong apa-apa, dibisukan. Kan lucu. Belum ngomong apa-apa, dibisukan, kan lucu. Terus jadi gimana ini maksudnya Yesus di Talmud terus apa? Kenapa beda ceritanya sama yang di Kristen gitu? Saya mau ngomong nanti, saya ngomong banyak lagi nanti dibisukan lagi ya. Enggak, makanya lu jangan ngomong, lu belajar aja udah. Udahlah, malas saya ngomong. Udah diem lu pindah Yahudi aja sana.
Bang Bill sama Kristen, kenapa Kalian memalukan. kalian mengimani sosok yang sama, tapi ceritanya kok kontras gitu loh, hitam putih? Karena Apa yang kita ngomong, kalian justru bisukan saya. Sangat ya ini gue bisukan lagi lo, diem, gue lagi ngomong, diam, lu jadi roh aja, jadi roh, nggak usah ngomong, lu jadi roh, bisa nggak? Nah, ini untuk Darel sama Yosef, kenapa kalian mengimani sosok yang sama? Maksudnya tuh percaya sosok itu ada di kehidupan agama kalian, tapi kisahnya berbeda dua-duanya. Jadi ketahuan kan kau yang bisukan saya. Enggak, ini gue sekarang bisukan lu. Dah, gue pengen apa? Pengen ada informasi baru. Silakan gimana? Iya. Kores. Yes. Pertanyaan bukan Kores, kenapa kalian mengimani Tuhan yang sama tapi narasinya berbeda? Tuhan, enak aja Tuhan, orang dia punya guru. Bukan Darel, bukan Tuhan, Yesus. Kan lu percaya Yesusnya, lu percaya sosok yang sama nih Yesus, tapi kisahnya tuh kontras, hitam putih gitu loh. Iya, sabar lu kok Kores. Biar ku jawab, tenang kau. Iya. Oke. Sentralnya Yesus yang menjadi pembahasan. Si Billy percaya Yesus itu pernah hadir di dunia dengan kisah-kisahnya. Aku juga gitu. Ya, aku juga ada narasi Yesus, tapi kok beda gitu. Jadi memang para Yahudi ini sejak mulai Yesus mati, semenjak Yesus hidup pun berdusta aja kerjanya dan hanya ingin menjebak-jebak Yesus saja. Memang Yahudi ini diperuntukkan untuk kebinasaan. Sama juga dengan, mohon maaf dulu ya, narasi di Muslim gitu juga. Isa alaihissalam katanya kan disamakan dengan Yesus. Narasinya beda juga. Memastikan bahwa Yesus itu nggak mati, nggak disalib, agar gagallah karya keselamatan itu. Yahudi dengan Islam sama dengannya ini, sama-sama ingin menggagalkan. Enggak bre, kalau di Yahudi brutal banget bre. Kalau di Yahudi brutal. Samanya itu Kores, sama-sama tujuannya sama, itu membatalkan karya keselamatan Kristus. Rekonstruksi bahwa kitab mereka pun mengonfirmasi bahwa Yesus itu digantung di kayu, baik dalam bahasa Yunaninya loh itu tadi. Iya, Zulon. Iya. Terus yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Yang benar itu adalah Yesus di kitab apalah? Yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Berarti kubur dia itu salah. Kau yang salah Pak, nggak ada yang salah situ. Kau pemahamanmu yang salah. Kau menipu seperti nenek moyang. Lagi res. Enggak, ini Zulon ini serius bre. Kalau kita bawa ke sana Zulon. Enggak res. Samanya Yahudi dengan Muslim ini sama ingin membatalkan karya keselamatan itu. Karya apa? Keselamatan apa? Anak. Oke. Nah ini gue udah dengar full dari Kristen katanya kenapa berbeda ya karena Yahudinya pengen membatalkan keselamatan katanya gitu. Nah kalau dari Yahudi sendiri gimana perspektifnya? Ya keselamatan itu harus dilakukan dengan melakukan misfot. Perintah-perintah Tuhan kita lakukan, maka kita akan dapat reward. Kalau kita tidak melakukan, kita dapat punishment, itu aja. Nah, dalam Torah dikatakan lo yumtu afot albanim ubanim lo yumtu alafot ismi khatof yumatu. Ayah tidak boleh dihukum mati karena kesalahan anaknya, anak pun tidak boleh dihukum mati oleh karena kesalahan ayahnya. Orang yang bersalah itu yang harus mati. Jadi tidak ada tanggungan dosa, nggak ada itu. Ya menurutmu. Nah terus ya itu soal dosa tanggungan. Ini maksud gua Yesus ini apa? Kenapa dia kenapa dalam Yahudi itu? Dia kalau misalnya berbuat sihir, kenapa dia berbuat sihir gitu loh? Karya keselamatan itu kan maksudnya itu Yesus itu menanggung dosa semua manusia. Loh, di mana keadilan Tuhan, masa dosa ditanggung oleh semua manusia? Itu salah, pemahaman yang salah. Torah tidak pernah mengajarkan hal demikian. Para nabi Israel tidak pernah mengajarkan demikian. Yeskiel juga mengatakan hal yang sama, tidak boleh menanggung dosa ayah tidak boleh menanggung dosa anak. Jadi jelas tidak ada tanggungan dosa. Oh, memang iya, itu betulnya itu. Aku bukan aku nanggung dosa anakku. Dia akan diri, tapi Kristus menanggung dosaku. Iya, itu soal dosa-dosa. Ini apa? Ayatnya coba sabar, ayatnya di mana dalam Taurat itu? Yesus ada nggak Yesus dalam Taurat? Nggak ada. Ya, terima kasih, jedor. Memang nggak ada. Kok ragu aku jawab itu? Nggak ada, memang. Iya, Yesus kan lahir 2000 tahun yang lalu. Taurat ada Taurat. Karena selama ini Kristen mengakui ada Taurat, ada di dalam Taurat ada Yesus katanya. Bagus, terima kasih. Bagus, terima kasih. Siapa ngaku ada nama Yesus di Taurat biar ku tempeleng. Terus kenapa? Nah kalau di Yahudi yang hukum Yahudi bukan Roma gitu loh.
Kenapa dihukum sama Yahudi, Bang Bill? Memang dia berbuat sihir. Kenapa dia berbuat sihir gitu loh? Sihir apa? Sebentar lu Kores. Sihir apa yang dibuat Yesus Kores? Apa Billy? Ya kau lihatlah di Talmud tuh, kalau kau mau lebih jelas. Enggak kan, aku nggak ada kitab Talmud. Kau yang menguasai Talmud, kau yang Apa jadi tidak lihat narasumber. di dalam Aku bertanya, kau narasumber sekarang. Di dalam kitab itu kau bisa lihat di dalam Sefaria kau bisa baca. Pokoknya itu ketangkep lakukan sihir, udah gitu aja. Oke, berarti narasinya Yesus tertangkap melakukan sihir lalu dihukum di mahkamah agama Yahudi. Iya betul. Jadi apakah itu sama Yesusnya dengan Yesus yang ada di dalam Perjanjian Baru? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Dari tadi nanyanya muter-muter. Nah itu menurut Kristen Yesus yang di Talmud sama nggak dengan Yesus yang di Perjanjian Baru? Menurut lu Darel, nggak usah Kristen lah, karena nanti lu nggak tahu mayoritas kayak gimana. Apa Res? Yesus yang di Talmud sama nggak dengan Yesus yang di Perjanjian Baru? Yesus yang di Talmud, Yesus yang dinarasikannya itu adalah Yesus benar, tetapi ditipu orang ini di karang-karang cerita yang berbeda, dusta para mahkamah agama ini untuk membatalkan semua karya-karya keselamatan yang dibuat Yesus itu. Nah, itu besar dari dulu memang itu ya kerjaan atau Ya kalau ahli demikian kenapa Taurat ini. kitab kalau tidak memang demikian kenapa kitabmu mengkonfirmasi bahwa Yesus itu digantung di pohon seperti Talmud? Jelas itu. Kita para Sebentar, rasul. kisah para rasul itu, konfirmasi perjalanan Yesus itu di kitab Injil kanonik itu, yang apa itu? Matius, Markus. Sekarang aku tanya dulu kau kawan, kau yang salah, itu pemahamanmu yang salah. Iya kan teksnya gini loh, teksnya itu digantung di atas kayu bukan disalib. Kasih dulu aku Billy, teman. Bill, Enggak, konfirmasinya secara tekstual itu di dalam kitab itu mengkonfirmasi Talmud bahwa Yesus itu digantung bukan disalib tapi digantung di atas pohon, hang on a tree dalam bahasa Inggrisnya, jelas itu. Sebentar Billy. Empat saksi Matius, Markus, Lukas, Yohanes membenarkan Yesus disalib di tiang di salib itu dipikulnya, bahkan keterangannya Simon dari Kirene membantu karena Yesus tidak sanggup lagi memikul salib itu, dibantu oleh Simon dari Kirene. Ya. Lah, jadi kita para rasul nggak benar. Itu aja susah benar. Bukan nggak benar, kau otakmu yang nggak sanggup, kau penipu seperti nenek moyangmu. Weh, emosi. Nenek moyang Tuhanmu ya tuh. Nenek moyangmu orang Farisi penipu itu yang kan ada Yesus itu dusta orang mahkamah Farisi agama. loh. Yesus itu Iya. golongan Farisi loh, Yesusmu. Oh, Yesus berbeda. orang loh. Yesus berkata kepada orang Farisi. Yesusmu orang Yahudi loh. Sebentar Bill. Farisi loh. Benar. Tetapi Nah, nenek benar. moyangmu adalah ahli Taurat dan orang Farisi itu Bill. Bukan Yesus. Kata Yesus ya, Sebentar. lihatlah orang ahli Farisi dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Perlakukanlah dan berbuatlah apa yang mereka ajarkan. Apa yang mereka ajarkan? Torah. Oh yang mereka ajarkan. Gitu. Jadi Iya. kalau Farisi secara benar dia akan melakukan hukum Taurat seperti yang diajarkan Yesus. Nah, kalau kau mengatakan semua Yahudi itu seperti dugaanmu, maka kau akan menuduh Tuhanmu juga. Enggak semua Yahudi, enggak semua. Tapi kau nenek kau kan moyangmu bilang, Bill. kau tadi bilang kan, kau bilang tadi general. Kan kau bilang nenek moyangmu. Nenek moyang jelas nenek moyangmu kan yang menipu dusta di mahkamah agama itu kan nenek moyangmu itu Bill. Nenek moyang Yesus juga. Bukan. Nenek moyang Yesus juga itu. Jadi Bill, Orang-orang Farisi yang menuduh Yesus itu masih saudara sama Yesus enggak? Aku tanya. Bill, aku tanya dulu. Aku dulu ganti-gantian kita, ganti-gantian. Sabar, Apa? aku tanya dulu. Orang-orang Farisi yang zaman itu saudara enggak sama Yesus? Saudara kayak mana? Enggak saudara maksudmu? Iya, pertanyaanku sudah simpel. Orang-orang yang menuduh Yesus di zamannya itu, ahli-ahli Taurat orang Farisi, mereka itu saudara apa tidak sama Yesus? Kita ini kan semua keturunan Adam, saudara semua kita ini. Yesus aku tanya. Tapi kok kayak capek kali ke Yesus. Aku ini seluruh manusia di keturunan Iya, Adam, saudara aku semua di keturunan tanya Adam. sekarang. Ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang menuduh Yesus itu nggak benar, itu saudara nggak sama Yesus?
Untuk apa? Jangankan aku dengan kau pun bisa aku dengan si Tungki sana pun saudaranya itu keturunan Iya, Adam. iya, makanya sekarang aku tanya, Yesus sama ahli Taurat Farisi yang menuduh dia itu saudara nggak? Kau yang jawab itu. Kau udah aku jawab sama orang Yaman sama orang Iran Iya, sana saudaranya itu. sekarang aku tanya baik-baik sama kau. Aku tanya Bil, baik-baik sama kau. jangan ngawur pertanyaanmu, Bil. Loh, aku tanya baik-baik sama kau. Orang-orang Farisi ahli Taurat yang menuduh Yesus pada zamannya, saudara nggak sama Yesus? Jawab. Jangankan sama orang Eskimo aku saudara, Bil. Iya, aku tanya Yesus, saudara nggak sama ahli Taurat orang Farisi zamannya? Jangankan sama orang Farisi, sama orang Eskimo pun kalau memang Iya, dari garis aku Adam saudara semuanya aku nih. tanya sama kau, Tuhanmu itu saudara nggak sama ahli Udah, Taurat kita- orang Farisi? Substansinya aja, nggak usah kau meper-meper, Bil. Sini kau. Aku tanya yang baik-baik sama kau. Kau saja Tidak bisa ada jawab. hubungan pertanyaanmu itu. Saudara, Pertanyaanmu itu kau udah hubungan. saudara Kita dengan balik si pertanyaan Kores. apa? Aku bilang tadi ya. Nah sekarang aku tanya, Yesus saudara nggak sama ahli-ahli Taurat orang Farisi di zaman yang menuduh dia? Jawab aja. Kalau enggak. Kalau iya, gitu aja. Saudara atau Boleh, tidak? Pak? Dijawab aja bro, dijawab bro. Jujur aja jujur. Ayo, jawab. Pingsan dia. Kan dia bilang tadi, katanya juga saudara mungkin sama Kores atau sama siapa lah tadi, sama Adam saudara. Iya, kita memang saudara sama Adam. Nah, pertanyaannya, saudara nggak sama ahli Taurat orang Farisi di zamannya Yesus yang menuduh Yesus? Saudara nggak? Nah, kan dia bilang orang-orang Farisi itu yang penipu pendusta itu nenek moyangmu. Nah, itu juga nenek moyangnya Yesus. Nah, pertanyaannya, Yesus saudara nggak sama ahli Taurat orang Farisi di zamannya yang kau anggap jahat itu? Awas, pertanyaan jebakan. Ayo jawab. Ayo jawab bro. Jangan tidur bro. Oi. Wah tidur rupanya dia. Pingsan weh. Wah pingsan ini. Kasihan dia. Bang Billy digimanain sih? Diapain sih anak orang? Iya, dia kan tadi yang bilang, kau tuh sama seperti nenek moyangmu, penipu. Ya. Nah, aku tanya, berarti sama dengan nenek moyang Yesus dong? Itu kan masih saudara sama Yesus. Aku tanya, orang-orang ahli-ahli orang-orang Farisi zaman Yesus, saudara nggak sama Yesus? Nah, Yo dijawab tuh. Saudara nggak tuh? Oi. Wah pingsan dia. Gile. Padahal bisa buka mute sendiri dia pingsan ini. Aduh jangan-jangan kayak si domba kecil lagi dulu. Lagi debat, enak-enaknya debat. Langsung metong dia. Ini bisa jadi nih. Ingat gak dulu si domba kecil waktu kita zaman di Zoom? Ya kan? tapi kayak tadi, iya mak, katanya lagi dipanggil emaknya dah kayaknya. Apa dipanggil istrinya kali. Kau debat mulu kau. Gitu kali. Si domba kecil kan matinya kayak gini. Lagi debat dia. Lagi debat kena serangan jantung mati kan. Nah ini nih. Takutnya kayak gini dia. Coba dibuka mute-nya nggak bisa ya? Bisa lah. Sama dia sendiri. Enggak, dari ente nggak bisa. Nggak bisa. Udah gua undang buka mute dia. Cuma jangan-jangan emang benar dia mati ya kayaknya nih. Atau diturunin aja ya. Takutnya kalau misalkan dia mati lagi debat kan kita Oh kena. iya loh, emak loh. Kita kena jadi saksi loh. Jadi emang itu bertanyanya berat itu, suka seter kalau ibaratnya satu tuh suka seter. Aduh, kalau mati bahaya nih kita bisa kena ini jadi saksi minimal kita jadi saksi. Nanti kan ditanya tuh sama polisi nanti ditanya ini kenapa matinya akibat apa gara-gara apa kan gitu. Ini gara-gara debat sama si Billy katanya. Wah udah lu Bill yang kena Bill. Kalau kita enggak. Halo. Masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Masih hidup rupanya guys. Halo.
Tadinya gua mau bacain doa ini nih. Ini nih. Doa ini. Mau baca ayat kursinya sama Kian Santang. Ini doanya nih. Itu doanya. Itu doa siapa tuh Kian? Santang apa? Akang. Itu doa siapa? Lu kata mudan itu. Itu doa teman-teman di karismatik kalau ngedoain orang mampus. Takutnya gua tadi lu mampus. Gak ada suara. Lagi debat. Kan kita kena loh. Lu tahu pertanyaan si Billy nggak tadi? Lah, bener-bener lu pura-pura gangguan ingatan lu. Langsung aja, nggak usah pala kau kait-kaitkan. Apa ceritanya? Apa ceritanya? Yesus saudara nggak dengan siapa tadi, Bil? Pertanyaannya kan kau tadi mengatakan nenek moyang itu penipu semua, orang-orang ahli Taurat, ya kan? Nah, Nenek moyangmu Bil penipu. iya, nenek moyangku kan orang-orang Farisi ahli Taurat. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat zaman Yesus sedara nggak sama Yesus? Iya, nenek moyangmu yang pada hidup pada zaman itu penipu itu yang sejaman dengan Yesus yang ahli Taurat yang menipu itu. Enggak, sedara nggak sama Yesus mereka? Kalau dibilang saudara siapa, kurasa enggak lah. Oh enggak, Enggak. Berarti dia nggak masuk berarti dia bukan keturunan Yehuda, betul. Lucu. Lah, Sekarang iya. ditanya kau saudara, Iya. kau tahu arti saudara? Iya dong, ada garis keturunan di situ, ada darah yang mengalir di dalamnya. Nah, kalau kau bilang tidak ada hubungannya dengan ahli-ahli atau orang Farisi, pas karena Yesus memang bukan Yehuda, karena tidak ada darah Yehuda mengalir di dalam tubuh Yesus. Memang benar, kau tidak bisa menyangkal bahwa tidak ada Yesus yang mengalir dalam tubuh Yesus. Yesus itu orang Yahudi, tapi bukan berarti saudara dengan opungmu. Opungmu kan Iya, penipu. enggak. Dia berdarah Yehuda enggak? Berdarah Yehuda, benar. Dari mana? Dari keturunan Yehuda, silsilah itu. Iya, siapa? Bapaknya siapa, bapak biologisnya? Oh, bapak biologisnya siapa? Bapak biologisnya apa? Kau tahu, kau baca bapak biologis, mamanya nggak ada, bapak biologisnya nggak ada. Iya, kesukuan dihitung dari siapa? Kesukuan dianggap dia anak Yusuf. Iya, tapi dia mengalir nggak darah Yehuda? Mengalir nggak darah Yehuda di darah Yesus? Udah, Billy, kita masuk ke tema. Jangan Aku capek gitu. kerja Mengalir nggak darah Yehuda? Apa kau wak sama aku? Coba kasih Mengalir nggak pertanyaan darah lebih bagus Yehuda lagi. di tubuh Yesus? Ada mengalir nggak darah Yehuda? Ada, dari mamanya pun ada. Mamanya siapa? Mama siapa? Mamanya Mama Maria dari suku apa dia? Dari suku apa, keturunan Daud itu Maria itu? Dari keturunan Daud. Betul. Masa Tapi nggak Daud keturunan apa? ya, tapi kesukuan tuh dari mana hitungnya? Apa? Daud itu Kesukuan? keturunan Yehuda. Daud keturunan Yehuda, betul. Yesus keturunan. Jadi gini Billy, jangan kau uji aku Billy, langsung kita masuk ke substansi Sabar pembahasan. dulu, kau jangan kemana-mana. Kau kejar Yesus ini, kau kejar silsilah Yesus. Kau kejar. Kemana kau kejar Yesus? Yesus Ya. sudah terangkat ke surga. Ya, aku kejar silsilah dia. Silsilah dia, apakah ada mengalir darah Yehuda di dalam tubuh Yesus? Ada. Dari siapa? Dari mamanya. Mamanya suku apa? Capek jangan enam. Loh, kok kasar? Omongan Yesus nggak boleh kasar loh. Nggak boleh kasar. Alah, Yesus tuh mama nggak ngajarin kau, begitu. bujang inam, kabur kan? Dasar. Kena dia. Susah dia. Yesus tuh mau dijadiin Yehuda nggak bisa karena kesukuan dari ayah bukan dari ibu. Susah. Yesus tidak ada garis dari keturunan Yehuda mengalir dalam tubuhnya karena Yusuf itu bukan bapak biologisnya. Susah. Nah ini lagi nih, satu lagi nih, siapa ini, kolor hijau. Jawab. Ya, itu Bang Billy betul. Yesus bukan keturunan Daud, bukan keturunan Yehuda, bahkan bukan keturunan Adam. Keturunan surga dia, keturunan surga kan? Iya, Yesus itu Pala bapak kau, keturunan surga. Mana sih lu? Yesus itu bin Ngomong Allah. kau, keturunan surga kau ngomong. Bukan. Bang Kian Santang itu tadi di-kick apa enggak itu tadi? Enggak, turun sendiri kabur. Kalau di room ini nggak pernah di-kick, nggak pernah di-mute, kecuali ngehujat, benar-benar ngehujat. Itu kabur dia. Ya kan susah mau dibilang dari Maria perempuan nggak punya hak kesukuan.
Betul, iya. Ya apa? Betul apa? Betul apa? Ya Yesus keturunan Allah. Pala bapak kau picek keturunan Allah apa Allah itu? Ngibu lu, mau main sulap lu di sini lu. Allah itu kan Tuhan dalam bahasa Aramaik. Mana ada Allah bahasa Aramaik, benar-benar lu. Nah, lah Ini nih bukan penipu-penipu kayak gini nggak bisa dibiarin nih, penipu kayak gini Bang Bil. Merusak ini. Merusak Kan ada tatanan ilmu. agama di Indonesia nih kayak gini nih. Tapi memang kita jangan kata Yesus ya, semua makhluk di dunia ini asalnya dari Tuhan, diberikan kehidupan dari sana. Semua makhluk, bukan Yesus saja. Anjing, kucing, semua diberikan dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan, asalnya dari sana, dari Tuhan. Gitu. Coba lu sebutin, Mas Aha, lu sebutin. Nasabnya kemana tuh Yesus? ya nasabnya ke Tuhan langsung. Pala bapak kau picek Tuhan langsung. Kalau gitu bapaknya dia siapa dong, bapaknya Yesus kalau gitu? Kalau bukan Tuhan siapa? Yusuf. Lah, kan kita Islam dan Kristen kan apa lu ah? loh, Islam dan Kristen itu kan sama-sama mengajarkan Yesus lahir dari perawan kan. Berarti kan dia nggak punya bapak yang keturunan Adam, nggak punya dia. Kalau dia bukan keturunan Adam, berarti keturunan siapa? Ya, keturunan Itu Maria keturunan siapa Maria? Kan tadi Bang Billy udah menjelaskan Bang, kesukaan itu tunggal hanya dari bapak. Udah Enggak, jelas. Maria keturunan siapa? Maria keturunan siapa? Maria keturunan Adam, betul. Tapi kan Keturunan Adam kali, bukan Maria doang. tadi kan Bang Billy udah menjelaskan kesukaan itu hanya dari bapak tunggal. Gitu loh. Ya kalau Yesus itu nggak punya bapak artinya Ini bicara kesukuan atau bicara keturunan? ya kan sama aja itu Bang. Ya beda lah. Lagi nih gini. Kalau kesukuan itu tunggal, dia kesuku mana? Dia nih Bani Israel. Nah, kalau keturunan, dia keturunan dari mana nih? Oh, ternyata keturunan dari Maria. Maria itu keturunan dari mana? Terus meruntut terus sampai ke Adam. Ya coba tanya Bang Billy, kesukaan sama keturunan sama nggak Bang Billy? Kalau menurutku sama. Nah, kan Bang Billy Keturunan diam, itu kan, keturunan itu kan namanya keturunan kan anak ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, Ya. kesukuan itu dihitung dari garis ayah kesukuannya. Gitu. Setuju lu tadi beda geblek lu bener-bener main sulap terus kelakuan lu. Lah, kalau Yesus bukan anaknya Tuhan, anak siapa? Kalau Anak Yesus Maria. Nah, bapaknya siapa? Bapaknya Yesus aku tanya Bang. Gua nggak peduli bapaknya mau siapapun juga, bapaknya nggak peduli gua, yang penting dia anak Maria, dilahirkan oleh Maria. Ya itu ibunya, bapaknya siapa? Ya nggak tahu gua. Nah, kalau bilang Yesus tidak punya bapak, berarti Bang Kian Santang menyamakan Yesus dengan Allah yang juga tidak berbapak. Ini nggak boleh. Siapa yang menyamakan? Lu yang menyamakan, PA lu yang menyamakan. Gila lu. Emang Gini, Allah itu kan tidak diperanakan, berarti nggak punya bapak, betul kan? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya, tidak diperanakan artinya tidak punya bapak kan, betul nggak? Loh, Nah, lu paham ini gak sih? Kalau tidak diperanakan dan tidak dianakan ya tunggal satu. iya, tidak diperanakan artinya kan tidak punya bapak Bang dia. Artinya Ya ada istilah tidak diperanakan untuk Tuhan, itu maksudnya. iya, berarti Abang menyamakan Yesus yang tidak berbapak dengan Allah yang juga tidak berbapak, ini nggak boleh. Pala bapak kau picek. Nah, kalau Menyamakan, siapa yang menyamakan? nah, iya, makanya kalau kami orang Kristen mengatakan Yesus anak Tuhan, berarti kami menempatkan Yesus itu di bawah Tuhan. Anak kan nggak lebih tinggi dari bapak. Oh berarti Yesus dilahirkan oleh Tuhan. Iya betul. Astaga. Jadi, Astaga, emang bener-bener lu. Yesus itu adalah anaknya Tuhan.
Sadis ya, emang dogma gereja ini emang sadis ya. Bisa membuat otak manusia itu longor ya. Tapi kan di dalam Alkitab dilahirkan oleh roh dia, bukan oleh roh itu kan kirimannya Tuhan. Di dalam perjanjian baru kan oleh roh itu, bukan oleh bapaknya. Ya kan dilahirkan dari Maria, ya kan? Dihembuskan roh ke dalamnya. Gimana sih teksnya coba bentar. Ini kan jelas ibunya Yesus itu kan Maria kan, jelas itu kan jelas ya. Nah, sekarang bapaknya Yesus siapa? Kalau kami jelas bapaknya Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Matius 16 angka 16. Jelas. Kalau Yesus itu tidak punya bapak, wah ini pelanggaran. Bang Billy. Bang Billy masih aktif di itu, di UJIC ya? UIDC. Masih aktif. Ada di grup kenapa? Oh iya, nggak apa-apa sih. Ya. Gimana sih ayatnya di dalam perjanjian baru dilahirkan, dibuahi oleh roh? Gimana sih ayatnya? Coba bentar dah. Dikandung dari Roh Kudus. Nah, berarti bukan Tuhan itu roh. Wah, ngeri banget dong. Kayak, wah ngeri itu Bang Kian Satang. Oleh roh itu. Iya, Roh Kudus itu kan nama lain daripada Bapa loh sebenarnya. Di mana itu ayatnya? Perjanjian baru juga nggak ada Roh Kudus itu Bapak. Ngarang aja lu. Enggak, jangan ke situ dulu Bang. Aku tanya sekarang Yesus itu bapaknya siapa Bang? Roh. Aku tanya. Roh lah. Kalau dalam secara tekstual ya. Kalau dalam tekstual itu oleh roh. Enggak, Bang Billy, kalau di Islam kan Asmaul Husna 99, nama lain dari Tuhan. Kalau di Kristen di Yahudi berapa? 72. 72. Di Islam menyempurnakan jadi 99. Nah, di Kristen cuma satu. Apaan tuh? Roh Kudus. Ini nih kalau anak hasil kawin silang antara babi sama guguk, jadi kayak gini, otaknya longor. Coba aku mau lihat dong teksnya di mana tuh ya, yang dia dikandung oleh roh itu. Ada di PB memang dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Tunggu dulu. Oleh roh. Ini yang ngorok di tempat Bang Billy ya? Bukan. Oh, Ores kayaknya itu. bukan antara. Di mana ayatnya, Wi? Bang Erik saya mute tuh. Kirain Bang Erik. Kayaknya Matius di Bang itu. Bang Ardi kayaknya. Kagak. Bang Ardi kan. Tapi nggak bisa di mute Bang Ardinya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak dalam kandungannya adalah dari roh. Berarti bukan Tuhan. Ini anaknya roh. Nggak tahu roh halus ini. Berarti Wah kacau nih. Berarti ada Tuhan lain selain YHWH dong, yaitu Tuhan yang bernama Roh itu dong. Ya nggak tahu Ini kan kayaknya kita nggak lihat. Kan nggak bisa Si gitu. Kores kayaknya Dari ya. sperma itu dari sperma. Sperma Bapak 1 Yohanes 3 nomor 9. Res monitor nggak Res? Coba saya mute dulu si Kores ya, takutnya si Kores yang ngorok. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, tuh. Berarti bukan dari sang pencipta Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu berarti kan nama lain daripada Bapa loh. Karena kan Kejadian Di 1 mana dikatakan. ayatnya? Di mana ayatnya Roh Kudus nama lain daripada Bapa di mana? Ya Kejadian 1 angka 1 itu roh Allah. Berarti kalau menurut Kristen, Bang Billy, Astaga, angin yang daripada Tuhan, Ruah Elohim. yang melayang-layang di atas air itu. Iya, ruah Elohim Iya. itu angin. Ya ruah itu kan ruh. Lah, Ya kan? ruah di situ secara teks dan konteks. Ini saya ajarin sebagai yang orang Yahudi yang punya otoritas Taurat. Ruah Elohim Merakibet Alpin Hemaim itu angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Untuk apa? Untuk menimbulkan daratan. Itu bukan bukan Roh Kudus. Sekarang saya tanya sama kamu, kata lain daripada Roh Kudus roh apa? Nggak ada setahu aku sih. Ada roh najis. Coba kamu ketik roh najis. Roh najis.
Bang Ardi kayaknya nggak bisa di-mute, Bang Ardi. Zakaria Saya 13 turunin ayat dulu 2. ya, Bang Ardi. Izin saya turunin dulu ya. Soalnya Zakaria ngorok 13 nggak ayat enak. 2 tuh ada Iya, Bang kata Ardi. najis. Ya. Nanti naik lagi aja. Jadi semua itu ya ciptaan Tuhan semua. Tuhan itu menciptakan bukannya makhluk yang ada jasadnya, tapi ada juga yang non fisik ada. Itu termasuk para sedim. Kalau di Islam bilangnya jin. Kalau di Judaism namanya sedim. Itu semua diciptakan oleh Tuhan. Maksud Bang Beli, manusia disamakan dengan binatang gitu, setara gitu. Memang kita sama sama binatang di dalam beberapa elemen. Cuma yang membedakan kita adalah kecerdasan kita memisahkan, mengetahui mana Tuhan, mana manusia, mana baik, mana jahat. Makanya kalau orang yang tidak tahu membedakan mana Tuhan, mana manusia, dia akan sama seperti binatang. Loh, kalau mereka kan emang benar binatang, anak domba kan binatang itu. Oh iya benar. Iya, gimana sih? Memanusiakan binatang. Membinatangkan manusia. Kena lagi. Mana ada pernah sejarah yang namanya hewan menyembah Yesus? Nggak pernah ada hewan menyembah Yesus. Tapi semua makhluk itu, semua binatang ya, itu semua tahu Tuhan itu cuma satu, gitu loh. Semua binatang. Nah, tidak ada pernah binatang menyembah Yesus. Coba di mana ada ayatnya nggak? Maka domba itu menyembah Yesus, nggak pernah ada. Umar bin Khattab dibilang juga singa tuh, binatang haram lagi. Ya, Daud juga dibilang singa Yehuda. Daud, apakah Daud itu singa? Bukan. Singa Yehuda maksudnya itu raja Yehuda. Karena singa itu adalah raja. Begitu aja kok nggak paham. Berarti kan itu alegoris kan? Iya. Nah, iya, sama kayak Yesus juga dikatakan anak Indonesia juga sama loh. Mas Aha disebut singa Asia, macan Asia. Masa Indonesia macan? Domba itu binatang dungu. Pemalas. Domba itu binatang halal, singa itu binatang haram. Sama kayak babi binatang haram. Gitu loh. Bukan Singa sifatnya kan dungu. makan haram tuh. Tapi kau santap Sifatnya juga tuh babi. Iya kan? Iya. Masa Umar bin Khattab disamakan dengan babi? Kan Di mana itu ayatnya bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, itu di mana? ya kalau bukan Tuhan siapa, Bang? Iya kan tadi ada lawan kata dari Roh Kudus, ada Roh Najis namanya. Dalam kitab Zakaria ada Roh Kudus, Roh Najis. Nah, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Semua roh pengetahuan baik, roh tentang pengetahuan akan Tuhan dalam kitab Yesaya, roh takut akan Tuhan, itu semua adalah bentuk-bentuk abstrak gaib yang Tuhan ciptakan untuk ditempelkan di dalam sifat manusia. Nah, dari semua itu Roh Kudus itu di mana dikatakan itu sama dengan Sang Pencipta? Di mana itu? Dalam kitab Perjanjian Baru dah misalnya. Iya kan kata kudus itu, Bang. Kan ada ayat mengatakan kuduslah kamu seperti aku kudus. Yerusalem juga disebut kota kudus. Apakah kota kudus yang di Jawa juga kota kudus tuh? Apakah itu juga kudus di kota Jawa itu? Ya kalau Roh Kudus itu pribadi yang berbeda dengan YHWH, berarti kan ada dua Tuhan dong. Itu kan gak benar. Pribadi itu hanya disematkan kepada makhluk. Coba lihat buka KBBI. Pribadi itu hanya kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Ya kan Tuhan juga bisa berfirman kepada makhluk itu, kepada manusia. Ya bisa, tapi Tuhan tidak punya pribadi. Pribadi itu hanya manusia yang punya. Ya maksudnya pribadi, aku katakan pribadi karena Tuhan itu bisa berfirman gitu loh. Ya berfirman beda lah sama pribadi, gimana sih? Ketika Tuhan berfirman dia tidak perlu fisik. Makanya di dalam Taurat dikatakan di tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa, tidak hanya suara. Satu, hati-hatilah kamu karena waktu kamu mendengar suara Tuhan tidak ada fisiknya, tidak ada rupa kau lihat, hanya suara. Jadi Tuhan itu berbicara kepada umatnya dalam hal ini konteksnya di dalam ini Bani Israel.
bangsa Israel waktu dia menerima Torah hanya mendengar suara, tidak ada badannya. Karena Tuhan itu bukan manusia. Karena Tuhan itu punya badan akan bertentangan dengan seluruh kitab-kitab di dalam kitab Taurat itu sendiri. Kan dikatakan Adam segambar dan serupa dengan Tuhan, Bang. Berarti wujud Adam sama dengan wujud Tuhan. Salah, Wajah Selem, Adam sama dengan wajah Tuhan. itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Iya. Selem sama Demut itu bukan bentuk. Kalau bentuk fisik itu namanya Toar, kita lihat. Kejadian 39. Yosef Vifet Toar, Yusuf ganteng penampilannya, bentuknya. Itu baru Toar. Tapi kalau Selem dan Demut itu lebih kepada apa? Akal. Kecerdasan kita yang membedakan kita dengan binatang, dengan makhluk lainnya. Kita bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itu yang dimaksud Selem dan Demut. Bukan Toar. Kalau fisik itu Toar. Gitu. Oke. Kita sama dengan Tuhan di dalam beberapa hal. Misalnya apa? Tuhan mencipta. Kita juga bisa mencipta. Cuman bedanya Tuhan itu lebih tinggi dari kita. Tuhan menciptakan dari barang yang materi yang tidak ada menjadi ada. Kita pun menciptakan dari bahan yang sudah ada menjadi ada. Misalnya meja makan, bahannya dari kayu. Saya menciptakan kayu, Tuhan. Begitu. Bukan berarti Tuhan itu punya fisik sama seperti kita. Maka kalau begitu Taurat itu akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Makanya perlu kham atau ulama untuk menjelaskan ayat-ayat sesuai teks dan konteks. Tidak bisa diterjemahkan secara membabi buta seperti yang kalian terjemahkan dan pahami. Ya, abang tahu nggak kalau lumba-lumba itu lebih cerdas dari manusia? Terus Yesus lebih sama kayak lumba-lumba gitu. Ya, gini. Kalau aku bilang anaknya Bang Billy, Selem dan Demut dengan Bang Billy itu benar kan? Betul, karena Iya. iya, tapi saya tidak segambar dan serupa dengan anak saya, beda. Tapi sifat saya ada di anak-anak saya. Tunggu. Wajahnya anaknya Bang Billy kan mirip dengan wajah Bang Billy kan? Mirip apakah sama? Ayo. Ya sama, mirip sama-sama. Enggak, Sama ya. mirip itu tidak sama plek, identik, tidak sama. Kalau mirip tidak sama. Kamu mirip Rano Karno, apa kamu Rano Karno seperti Rano Karno? Tidak. Ya enggak, kalau Rano Karno kan bukan bapakku. Berarti Enggak, misalnya ada pernyataan kamu mirip ini dong, kamu mirip ini deh artis ini, mirip saja, mirip itu tidak identik, ketiga. Ya udah kalau gitu apa yang membuat manusia itu makhluk yang lebih spesial dari binatang, Bang? Kecerdasan itu Yang aja. bagus, itu pertanyaan. Selemnya apa? Image-nya apa dalam bahasa Inggris kan image itu adalah citranya. Jadi sesuatu ide, sesuatu sifat yang sifat Tuhan itu ada di diri kita. Itu esensi Tuhan itu ada di diri kita. Seperti tadi aku bilang, kita berkuasa atas hewan-hewan itu semua dari mana? Yang mengasih Tuhan. Kita bisa menciptakan sama seperti Tuhan. Cuman bedanya kita menciptakan dari barang yang sudah ada. Kita bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, mana yang baik, mana yang jahat. Sama seperti Tuhan. Makanya waktu Adam dan Hawa makan buah itu mereka sudah sama-sama seperti kita. Tahu mana yang baik, yang jahat. Itu bukan Tuhan, mereka sudah sama seperti kita. Sama ada hidung, ada kupingnya. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Itu maksud daripada Selem. Begitu, esensi apa dalam bahasa Inggrisnya perception intelektual, kecerdasan yang membedakan kita dengan hewan itu. Ya kalau Kristen penjelasannya lebih gampang, Bang. Karena Kristen kan cuma membaca plek doang, tidak ada. Tadi saya udah buktikan ya kata-kata untuk kata badan, tubuh atau guf itu pakai kata toar. Buka Kejadian 39. Yosef Vifet Toar, Yusuf ganteng penampilannya. Formnya, bentuknya, badannya, fisiknya, mukanya ganteng. Tapi Tuhan dikatakan, marilah kita menciptakan manusia seselem dan sedemut kita. Dengan apa artinya? Cerdas sama seperti kita. Itu yang dimaksud. Kata selem. Tidak pernah kita menemukan kata selem itu artinya fisik. Nggak pernah. gini, Bang. Laki-laki itu lebih mulia daripada binatang karena laki-laki adalah makhluk yang wujudnya itu sama seperti Tuhan. Tuhan tidak punya wujud. Segampang itu, Bang. Tuhan tidak punya wujud. Gimana ada kata Tuhan punya wujud di dalam Taurat? Keluaran 24 angka 10. Bangsa Israel melihat Tuhan, melihat kaki Tuhan, makan dan minum bersama Tuhan. Gimana tuh? Itulah yang dikatakan ketika tanganku telingaku bukan kurang panjang untuk mendengar,
Tanganku bukan kurang panjang untuk menolong, tapi dosamu yang membuat aku jauh daripadamu. Jadi Tuhan mempergunakan instrumen-instrumen manusia supaya kita mengerti maksud Tuhan lewat bahasa manusia. Jadi bukan berarti Tuhan itu punya kuping, punya mata, punya kaki. Bukan, dia meminjam kosakata manusia yang bisa kita pahami supaya firman-Nya sampai kepada makhluk yang namanya manusia. Bukan berarti Tuhan itu punya itu mata Tuhan, telinga Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya materi fisik. Itu memahami Taurat. Terus gimana itu? Keluaran 33 angka 11, Musa berhadapan muka dengan Tuhan seperti sahabat. Angka 11. Ya, benar-benar. Itu artinya seperti sahabat. Tidak ada, semua nabi kan lewat pewahyuan, lewat mimpi, lewat penglihatan. Tapi Musa langsung Tuhan berbicara, mendengar suaranya. Itu yang dimaksud situ. Makanya perlu penjelasan para ulama untuk memahami Taurat. Kalau belajar sendiri tanpa teks dan konteks yang benar akan ngaco. Lah, teksnya jelas itu muka berhadapan muka loh ini. Muka bukan muka berhadapan muka nih. Panim al panim itu ya. Panim al panim berhadap-hadapan. Bukan agak ada muka di situ. Berhadap-hadapan, apa yang berhadap-hadapan? Ya, berhadapan dia mendengar suara Hasem. Makanya dari tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi satu rupa nggak ada. Buka ya ayatnya nih. Makanya kalau pemahamannya begitu akan bertabrakan nih. Coba buka suara rupa. Buka ulangan 4 ayat 12. Nih ya, aku buka. Fa'leber Hasem Elohekem mitok haes kol devarim atem ismim utemuna enekem reim zulati kol, hanya kol apa suara. Artinya gini, berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Satu itu. Dua, uji yang kedua, berhati-hatilah kamu karena pada waktu engkau mendengar suara Tuhan. Tunggu bentar ya, berhati-hatilah. Ayatnya gimana ya? Tunggu bentar. Suara rupa. Oke. Ini udah jelas ya bahwa Tuhan itu tidak ada rupanya, ya hanya ada suara yang didengar begitu. Ketika ada kata tangan Tuhan, telinga Tuhan, mata Tuhan, itu Tuhan meminjam kosakata yang bisa dipahami oleh manusia agar maksudnya dia sampai. Karena Tuhan itu bukan manusia. Sekali lagi itu titik balik pemahaman kalian harus begitu. Tuhan itu bukan manusia. Udah titik udah. Karena kalau Tuhan jadi manusia, pasti dia terbatas ruang dan waktu. Bener nggak Mas Aha? Ya jelas loh. Bener nggak kalau Tuhan jadi manusia dia terbatas ruang dan waktu, bener nggak? Ya kan kita bicara wujudnya Bang, wujudnya. Ya aku tanya dulu, kalau Tuhan itu jadi manusia, dia terbatas ruang dan waktu nggak? Ya kalau jadi darah dan daging ya kayaknya gitu, ya betul. Nah makanya kalau Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, itu berbeda pemahaman Judaism. Kalau Tuhan itu bukan manusia, karena kalau Tuhan jadi manusia dia akan menjadi makhluk 3 dimensi. Ada ukuran pinggangnya, ada tinggi badannya, ada berat badannya, ada waktu yang mengikat dia. Sementara Tuhan tidak ada perhitungan waktu di sana. Kan makanya tahu di surga tidak ada perhitungan waktu, tidak ada siang dan tidak ada malam. Itu masalah. Lah terus itu 3 orang yang menemui Abraham itu kan itu orang tuh, laki-laki. Iya, orang. Terus? Nah, itu kan salah satunya itu kan Tuhan Bang itu. Di mana ayatnya mengatakan salah satunya Tuhan? Nah. Coba kalau ada saya masuk Kristen saat ini malam ini juga saya menyembah Yesus sebagai patung saya. Coba. Di mana ada 3 orang itu satunya Tuhan? Di mana? Ada ayatnya bunyi gitu ya bahwa 3 orang Abraham melihat 3 orang, satunya adalah Tuhan, 2-nya malaikat.
Iya kan Tuhan huruf besar itu kan berarti kan nama Tuhan itu YHWH. Nih, jadi ada berapa entitas di situ Kejadian 18? Pertama, Kejadian 18 ayat 1 Iya. Tuhan berbicara Malaikat. dengan Abraham. Udah berapa entitas tuh? 1. Hah? Hah? Tuhan berbicara dengan Abraham. Ada berapa entitas itu? 2 di situ. Wah, oke. Terus dari jauh, waktu Tuhan lagi ngobrol sama Abraham, dari jauh Abraham mengangkat matanya, dia melihat dari kejauhan berapa orang? 3 orang. Berarti berapa entitas di situ? 4. Itu yang benar. Yang pertama, Tuhan dengan Abraham, berapa entitas? Lah kan salah satu di 3 orang itu kan Tuhan itu loh. Jadi 4 kan. Begini dulu, pertama ayat 1, Tuhan bersama Abraham ngobrol, betul? Iya. Ya, 2 entitas. Lalu ayat kedua, Abraham mengangkat matanya. Dia melihat dari jauh 3 orang. Berarti berapa entitas di situ? Kayaknya abang salah baca pasalnya deh itu. Wah, nggak mungkin, saya penguasa Torah kok. Iya, Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Iya. Ulangi lagi ya. Tuh netizen aja tahu tuh di bawah tuh. Jadi gini, ayat pertama Tuhan dengan Abraham di bawah pohon Mamre ya, pohon terbantin, betul? Iya. Nah, kamu aja nggak tahu tuh posisinya di mana. Nah, habis itu Abraham mengangkat matanya dari jauhan, dia melihat 3 orang, Solosan Nasim. Jadi ada berapa entitas di situ? Coba nanti aku baca dulu deh bang, aku lupa soal itu. Enggak, ini aku nanya sama kamu aja. Coba berhitung. 5. 5. Oke, ya udah. Jadi di situ tidak ada yang mengatakan bahwa salah satunya itu Tuhan yang jadi manusia, nggak ada masalah. Nah, 3 malaikat itu siapa aja mereka? Mereka Mikael, Gabriel, dan Rafael. Satu malaikat mengemban satu tugas. Rafael menyembuhkan luka sunat Abraham setelah 3 hari. Mikael akan membawa kabar gembira bahwa Ishak akan lahir. Dan yang satu untuk menghancurkan Sodom. Jadi masing-masing itu. Gitu. Iya. Oke deh host, itu gantian sama yang lain yang baru datang. Tapi mantap juga kamu udah mengakui kalau gue jadi manusia terbatas ruang dan waktu, itu mantap itu. Betul, memang benar. Kalau gue jadi manusia dia terbatas ruang Jadi dan waktu. nyerah lu nyerah. Masa Iya. Tuhan itu wujudnya laki-laki, tapi material yang membentuk wujudnya itu kita nggak tahu gitu loh. Ya kan? Contoh kayak kasihan ya umat perempuannya nggak punya Tuhan. Kasihan umat perempuan nggak punya Tuhan. Tuhannya khusus buat laki-laki. Jenis kelamin Tuhannya Kristen ini laki-laki. Lah. Kasihan perempuan lah iya, makanya kenapa sholat Jumat harus dipimpin laki-laki, itu penjelasan Cuma dengan Tuhan. Lah iya. ini parah. Kalau sekarang gini. Apa hubungannya sama sholat Jumat? Lah iya. Ya, apakah sholat Jumat boleh dipimpin oleh perempuan? Kan nggak boleh. Apa hubungannya sama sholat Jumat? Kenapa jadi ke penjelasannya Islam? Lari-lari ke Islam. Tuhanmu laki-laki, kenapa jadi lari ke Islam? Lah iya, aku jelaskan kenapa harus Ya nggak boleh dijelasin ke Islam, nggak boleh.